Oke, di video pertama ini gue akan, nggak pertama sih, pertama tapi tentang aljabar. Oke, jadi permulaan ya, sebagai permulaan kita belajar aljabar, kita harus tahu dulu apa itu aljabar. Kita harus bisa memberikan garis batas yang jelas antara aljabar dengan ilmu hitung yang sebelumnya kita pelajari atau aritmatika. Nah, simpel lagi nih. Oke, gue berangkat dari keresahan dulu aja deh. Biasanya orang di sosial media ataupun kebanyakan orang itu bilang bahwa matematika mudah, sebelum itu ya, matematika masih dianggap mudah, kemudian sulit ketika X dan Y menyerang gitu. Dalam tanda kutip ini mungkin maksud mereka adalah matematika mudah ya sebelum aljabar masuk gitu. Padahal ya inti ataupun salah satu jantung dari ilmu matematika adalah aljabar gitu. Nah, apa itu aljabar sebenarnya dan bagaimana kita bisa menggunakan aljabar untuk kehidupan kita sehari-hari atau kita bisa menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari menggunakan aljabar atau setidaknya kita bisa memodelkan ya atau merumuskan kasus keseharian kita menggunakan aljabar. Misalnya gini, ketika kita sedang berada di warung bakso, ya misal atau kita makan apapun di restoran, ya kita makan di warung bakso lah ya, oke lah. Kita makan di warung bakso. Misalnya gini, kalian memesan di warung bakso itu 4 porsi bakso komplit seharga let's say 15.000 rupiah. Lalu kemudian memesan 3 gelas es jeruk seharga 6.000 rupiah. Dan kemudian bayar parkir seharga 2.000 rupiah. Nah, ketika kita mau menjumlahkan berapa total uang yang harus kita keluarkan selama kita berada di restoran atau di warung bakso tersebut, ya mudah saja bagi kita, yaitu apa? Tinggal mengalihkan banyaknya bakso yang kita makan dengan apa? Dengan harga per porsinya. Berarti ini 60.000. 60.000. Nah, ini berarti berapa? 18.000. Ini ya tetap tidak ada perubahan sebesar 2.000 rupiah. Nah, kalau kita mau tahu berapa uang yang harus kita keluarkan ya ketika berada di kedai bakso tersebut, ya kita tinggal menjumlahkan ini semua aja. Ya 18 tambah 2 20.000 tambah 60 berarti 80.000. Berarti uang yang mesti kita keluarkan adalah 80.000 rupiah. Nah, ini aritmatik sederhana atau ilmu hitung basicnya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya adalah kita nggak tahu berapa harga per porsinya. Ya, ketika kita makan kita nggak tahu harga per porsinya berapa. Tiba-tiba kita hanya disuguhkan selembaran struk bukti pembayaran ya atas banyaknya makanan yang kita makan. Misalnya kita makan 4 bakso dan 3 es jeruk dengan total harga, ya misalkan total harganya adalah 80.000 misalkan gitu. Ya ini hanya contoh ya, ini kasus yang berbeda tapi konteksnya sama. Ya misalkan gini, kita disuguhi dengan struk 4 bakso. Ya kita nggak tahu harga proporsinya berapa. Ya 4 bakso dengan 3 es jeruk gitu ya. Yang kita nggak tahu harganya berapa. Tahu tiba-tiba totalnya keluar. Misalkan totalnya adalah 70.000 rupiah gitu. Terus misalnya berapa lagi? 3 bakso gitu ya. 3 bakso ditambah dengan 2 jeruk itu seharga misalnya ya katakanlah 40.000 rupiah. Nah,
Kalau kita buat pemodelan matematis seperti ini, yang menjadi kendala adalah penulisannya terlalu panjang, tidak efisien. Ya, kita nggak tahu kan berapa harga per porsinya dari masing-masing bakso dan juga jeruk. Itu. Nah, penulisan dari model kasus matematik ini itu nggak efisien. Karena apa? Karena kepanjangan. Nah, makanya aljabar di sini hadir untuk memberikan efisiensi pembuatan model matematisnya. Nah, dengan cara apa? Kita mengubah ya barang ataupun item yang belum kita ketahui dengan sesuatu yang kita sebut sebagai variabel. Ya, variabel itu sesuatu yang kita belum tahu nilainya atau kita belum diketahui nilainya berapa. Sehingga bakso dan jeruk boleh saja kita ganti dengan misalnya bakso sebagai X, jeruk sebagai Y. Gitu. Atau bisa juga menggunakan huruf depan dari masing-masing item. Bisa ini jadi B, ini J, ini B, ini J. Terserah. Nggak ada batasan apapun. Nggak ada aturan maksudnya. Nggak ada aturan apapun. Ya kita harus pakai variabel apa senyamannya. Tapi yang paling umum adalah X dan Y. Sehingga kalimat matematis ini bisa kita persingkat dengan apa? Dengan ya udah tinggal kita tuliskan 4X plus 3Y sama dengan 70.000. Nah, ini berarti 3X plus 2Y sama dengan berapa? 40.000. Ini pun masih bisa kita sederhanakan lagi. Dengan apa? Ya udah kita tuliskan total harganya dalam bentuk puluhan ribu. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4X plus 3Y sama dengan 7. Nah, keterangannya harus jelas di sini dalam puluhan ribu. Kenapa kok bisa? Karena sama 70.000 dan 40.000. Kita sederhanakan saja, kita persingkat saja. Gitu. Nah, intinya adalah di sini aljabar memudahkan kita dalam membuat model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau dibilang matematika sulit karena ada X dan Y atau karena ada aljabar, salah. Justru ilmuwan atau matematikawan ya yang berperan dalam menemukan aljabar yaitu karena mereka merasa resah. Gimana ya caranya supaya gue bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih mudah gitu. Nah, makanya hadirlah konsep variabel. Nah, dalam aljabar ya oke. Definisinya deh, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi definisi dari aljabar ya, gue permudah saja definisinya, yaitu ya gabungan ya ilmu hitung ataupun kita sebut sebagai aritmetika dengan apa? Penggunaan huruf ataupun simbol. Nah, ya. Ilmu hitung atau aritmetika dengan penggunaan huruf atau simbol. Simbol banyak. Ya, ada alfa, beta, gamma, delta, theta. Ya, banyak aljabar menggunakan banyak simbol yang mayoritasnya itu diambil dari angka Romawi. Huruf Latin, ya. Huruf Yunani, ya, kayak pi itu kan simbol. Gitu. Simbol dari apa? Nah, nanti kita belajar terkait pi. Gitu ya, tapi kita di sini aljabar. Oke. Nah, inilah definisi dari aljabar dari kasus yang kita jelaskan sebelumnya. Bentuk umum dari aljabar sendiri adalah misalnya gini. Ya, 4X plus Y, plus 2Y aja ya, plus 2Y plus 5. Di mana tadi ya X dan Y itu adalah variabel atau mewakili sesuatu yang belum kita ketahui nilainya.
dalam pendidikan tinggi atau mata kuliah matematika, biasanya variabel itu istilah kerennya adalah peubah gitu. Nah, terus angka yang ada di depan variabel atau yang nempel dengan variabel itu kita sebut sebagai koefisien. Tugasnya sebagai apa? Pengali, ya, sebagai pengali dari variabelnya. Nah, yang berdiri sendiri nggak punya huruf sama sekali, ya, yang nggak punya huruf sama sekali di sini sendirian, ini kita sebut sebagai apa? Konstanta. Kenapa disebut konstanta? Karena dia sendirian, nilainya tetap, nggak pernah berubah. Beda dengan 4x yang memiliki peubah yaitu x. Ya, peubah, dia yang mengubah. Berapapun nilai x-nya itu dapat mengubah ketika dia dikalikan dengan koefisien. Sehingga nanti nilainya bisa berubah-ubah tergantung berapa nilai x yang kita ganti. Gitu. Tapi kalau konstanta, dia berdiri sendiri, konstan, nilainya selalu tetap. Gitu. Nah, ini ya, ini dan ini kita sebut sebagai suku. Ya, jadi 4x, 2y, dan 5 itu kita sebut sebagai suku. Ya, jadi ada istilah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Jadi dalam satu penulisan aljabar ini terdapat 3 buah suku. Gitu. Terdapat 3 buah suku. Nah, kumpulan dari suku ini kita sebut sebagai apa? Sebagai ekspresi atau ungkapan, ya, ungkapan matematis atau ungkapan aljabar, ya, gabungan dari mereka semua, ya, gabungan dari suku ini kita sebut sebagai ekspresi itu atau ungkapan matematis atau aljabar, ungkapan aljabar itu. Oke, sekian untuk episode pertama perkenalan aljabar. Sampai jumpa di episode berikutnya.